Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pada hari Sabtu kemarin, sesuai dengan informasi di Detikcom laku keras, maka yang kita dapatkan kereta cepat Jakarta-Bandung memang cukup ramai dan berhasil mengangkut lebih dari 11.000 penumpang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Nah, jumlah perjalanan kereta cepat juga ditambah dari 14 perjalanan menjadi total 22 perjalanan pada hari tersebut. Di dalam rangkaian kereta kemarin kita sempat berjalan dari satu gerbong ke gerbong lainnya dan hampir keseluruhan gerbong dipenuhi oleh penumpang. Kemudian lagi untuk menambah minat dari penumpang, di sini ada kerjasama dari KCIC dengan 3 tempat wisata yang ada di Kota Bandung untuk memberikan tiket masuk gratis. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, ternyata untuk para lansia itu ada harga khusus yaitu 120.000 dan ini tentunya masih promo karena harga normal promo adalah 150.000. Jadi bagi para penumpang yang lansia dapat menaiki kereta cepat Jakarta Bandung dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk melihat kelas-kelas yang ada di dalam rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung, kita akan masuk ke ruangan yang pertama yaitu first class. Kurang lebih di sini komposisi dari kursi ada 3 kursi satu deret ya. Ini model bis super eksekutif biasanya seperti ini. Jadi ada 1 kursi yang terpisah, kemudian ada 2 kursi lainnya dengan lebar yang cukup memadai dan nyaman. Warnanya adalah warna putih, kemudian dilengkapi dengan bagian corak awan batik warna hitam di sisi kepala. Kelas berikutnya adalah kelas bisnis. Di sini terdapat bangku dengan formasi 2-2, kemudian ada jalur di tengahnya atau aisle. Di sana para penumpang tentunya lebih lapang dibandingkan dengan kelas yang terakhir di sini ekonomi premium 3-2. Namun paling tidak dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit duduk dengan kursi seperti ini ya, masih tergolong cukup nyaman dari Jakarta sampai ke Bandung dan sebaliknya. Kemudian yang perlu sangat diperhatikan adalah kereta feeder, karena untuk yang sampai di Padalarang dan ingin menuju ke pusat kota Bandung, KCIC sebenarnya sudah bekerja sama dengan KAI untuk menyediakan kereta feeder sesuai dengan jadwal kedatangan kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang. Baik, sesuai dengan kelanjutan video kita berikutnya, maka kita akan menuju ke Bandung menaiki kereta cepat. Di sini ada 1 orang masinisnya dan juga ada petugas keamanan. Kita akan bicara sedikit sebelum naik kereta. Ya? Tapi sudah ditahan, Pak, udah masuk lagi. Oh, sudah suruh masuk ya? Yang ini supirnya? Iya. Oh. Di mana-mana kalau kita perhatikan warna seragam petugas keamanan untuk transportasi sama ya. LRT Jabodebek KAI menggunakan warna kuning, kemudian bawahnya warna corak gelap. Morning, sir. How are you today? Ni hao ma? Ni hao. Okay, cool. Can I take picture with you? Can I take picture with you? No, can. Okay, that's fine. So we'll go. Thank you. Xie. Setelah kita naik ke kereta, tidak lama 2 menit ya, pintu tertutup dan kereta berangkat dari stasiun Halim yang ada di sana menuju ke arah stasiun Tegaluar yang ada di Bandung. Bagian besar penumpang yang kita perhatikan ya itu akan turun di Padalarang, kemudian akan menyambung feeder menuju ke pusat kota Bandung. Jadi sangat perlu diperhatikan pada saat sampai di Padalarang, kereta feeder yang akan diambil adalah kereta yang benar dengan jadwal yang sudah diinformasikan di tadi stasiun Halim, kemudian juga ada di stasiun Padalarang. Baik, kita akan terus masuk ke terowongan pertama di sekitar Halim Tunnel 1. Tadi kita baru saja bergandengan dengan layang LRT Jabodebek dari arah Halim sampai ke arah nanti Bekasi. Nah, kurang lebih tunnel Halim adalah 1,8 km, hampir 2 km. Lalu pada saat naik kembali, kita langsung dapat melihat adanya pagar-pagar yang ada di pinggir dari layang kereta cepat Jakarta Bandung. Seperti yang kita lihat dari bawah, pagar ini adalah sound barrier yang berfungsi untuk mengurangi polusi suara dari lajunya kereta cepat Jakarta Bandung
ke arah rumah-rumah ataupun hunian warga serta adanya sekolah, kemudian tempat ibadah dan lainnya. Mengingat waktu kita tidak banyak ya di dalam gerbong ini, maka kita akan berjalan dari gerbong paling ujung, gerbong 8, kemudian di depannya lagi ada gerbong first class, kita akan ke gerbong 1. Di setiap gerbong kita perhatikan memang cukup banyak penumpang, kursi-kursi hampir semuanya dipenuhi untuk kelas premium ekonomi ini. Kemudian kita bisa melihat speednya di bagian atas 200 km per jam, dan ini masih di sekitar Bekasi. Yang paling sangat membantu di sini adalah pintu otomatisnya di antara gerbong ke gerbong, jadi kita tidak perlu membuka dan menutup secara manual. Di depan sana itu adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, kemudian di antara layang kereta cepat di Kota Bandung dengan area sekitar Bekasi di seberang terdapat layang LRT Jabodebek dan juga ada tol MBZ. Nah, di seberang sana ada Grandika City dan stasiun LRT Jabodebek paling akhir yaitu Jatimulya. Setelahnya ada depo LRT Jabodebek dengan bangunan-bangunan OCC, kemudian juga ada area manuver, ada tempat maintenance dan seterusnya. Baik, kita akan lihat kecepatan setelah memasuki Bekasi Timur, kemudian Kabupaten Bekasi. Di sini 250 km per jam. Di area ini memang belum dicapai kecepatan maksimum dikarenakan masih berada di sekitar Jakarta Bekasi. Namun nanti pada saat memasuki Kabupaten Bekasi arah ke Slap Track Karawang, maka kereta akan bisa di speed up ya, kecepatannya menjadi mungkin di 350 km per jam. Nanti kita lihat lagi. Di atas sana adalah tol layang MBZ. Tidak ada guncangan ya. Jadi kalau kita naik Argo, ya yang ini getar terus speedometer saya karena speednya menambah 280, 284 sekarang. Paling tinggi saya nyoba di Jepang 278 kemarin di Shinkansen. Oh, ini ada bangunan. Dan mendekati 300, kita berada ke arah Karawang ya. Sini sudah melewati mana nih? Oh, ini sekitar Cikarang, Cibitung, Cikarang ya, dan menuju ke arah Karawang. 305. Di bawah masih MBZ. Waduh, jangan di pause. Kenapa dia ini nih? Play. 316. Kita sengaja berdiri di pintu dari rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung ke arah luar untuk mendapatkan perbandingan kecepatan dengan kendaraan yang ada di luar, terutama yang lewat di sekitar MBZ. Nampaknya sudah akan mencapai kecepatan maksimal yaitu 350 km per jam dan sudah akan segera masuk ke arah Delta Mas ataupun ke arah stasiun Karawang. Nambah speed terus, turun speed dikit. Mungkin kalau naik Ferrari yang lari 300-an atau naik Bugatti Veyron, kecepatannya kurang lebih seperti ini. MBZ-nya, oh
Setelah dari Delta Mas, maka jalur layang kereta cepat akan berpisah dengan MBZ. Nah, tadinya berdampingan dari arah Bekasi, dan kereta akan masuk ke subgrade. 345 pada saat MBZ akan berpisah dengan kereta cepat Jakarta Bandung, kita masuk ke subgrade. Nah, di area subgrade ini biasanya 350-nya tercapai. Sudah masuk ke subgrade, si MBZ-nya sudah berpisah. Nah, di area subgrade ini biasanya 350-nya tercapai. Sudah tidak ketemu. Waktu jam 8.56, kurang lebih 10 menit kita sudah hampir sampai di Karawang ya. Ya, tadi kita berangkat jam 8.45 dan saat ini 11 menit perjalanan akan sampai di Karawang. Wow, nice. 342. Nampaknya di subgrade belum full maksimal, biasanya bisa sampai 358. Jadi subgrade adalah area rel kereta itu yang berada di atas tanah, yang bukan layang, dengan slab track. Jadi di bawahnya itu bantalannya adalah langsung beton rata. Oke, tadi maksimal di 349. Kita pindah lokasi Dan ditaruh rel di atasnya. Jadi maksimal yang kita dapatkan sejauh ini setelah 11 menit perjalanan, 12 menit, kecepatan kereta sudah sampai di 349 km per jam untuk ukuran GPS. Mungkin di speed yang ada lebih kali ya. Setelah kita pindah ke pintu yang sisi arah selatan, memang tidak begitu banyak pemandangan di sekitar sini. Yang ada adalah kebun serta perbukitan dan rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya dengan jarak yang cukup jauh. Kalau kita perhatikan di bagian yang di samping ya, terdapat pagar dari area rel kereta cepat Jakarta Bandung. Sepanjang treknya memang diberi kawat berduri, kemudian juga ada yang sampai dilapis pagarnya. Hal ini untuk mengamankan jalur kereta cepat karena sangat berbahaya bagi masyarakat dan juga mungkin hewan ternak untuk melewatinya. sama ya. Dapat sama 349. I see. Silakan Pak. Dari mana Ibu? Dari Jakarta. Oh, udah pernah naik sebelumnya? Belum pernah. I see. War tiket juga nggak pernah dapat? Nggak dapat. Sama gitu. Baru pas bayar dapat dia gitu ya. Iya. Yang beli yang 150 apa yang 300 sebenarnya? Kemarin yang saya kebetulan rombongan, jadi I see. pakai start PT KAI jadinya. Ah, mantap. Cuma dia nggak terasa emang gue yang ini. Nggak begitu terasa. Saya naik Shinkansen juga mirip. Iya. Nah, di antara gerbong dan gerbong terdapat model akordion. Ini seperti biasa kalau sambungan yang ada di bis kota ya, bis yang gandeng, kurang lebih sama. I see. Lalu untuk di bagian ujung ada toilet, kemudian dilengkapi dengan rak-rak yang bisa ditaruh barang-barang penumpang yang cukup besar, tentunya yang tidak bisa ditaruh di atas dari tempat duduk. Itu tadi sambungan antar gerbong. Di sini raknya, kompartemennya juga jauh lebih banyak. Kemudian untuk barang-barang kecil bisa ditaruh di bagian atas. Kita berjalan ke gerbong yang ke arah belakang. Di sini penumpangnya beragam, mulai dari berbagai usia, anak kecil, remaja, kemudian dewasa, dan juga orang tua. Untuk area bagian tengah ternyata ada tempat model cafe ya, ataupun mungkin sedikit resto kecil lah. Lalu penumpangnya bukan hanya ada orang Indonesia di sini, ternyata ada orang India. Kemarin juga kita ketemu dengan Inci Uzaimi yang dari Malaysia. Lalu ada juga bule-bule, dan sebagian besar memang kalau kita perhatikan ya, orang-orang luar negeri. Ada yang vlogger juga sempat menaiki kereta cepat Jakarta Bandung. Di sini di antara gerbong kereta cepat ya, ada toilet yang lebih lebar yang dapat dipergunakan untuk mungkin bagi para difabel ataupun
juga para lansia, dan yang berkebutuhan khusus untuk dapat masuk ke toilet. Toiletnya tinggal pencet, jadi tidak ada engsel ya, di situ buka tutup dengan mudah, tombol-tombol disiapkan serta informasi yang lengkap. Kita berjalan di atas kereta ini kecepatannya di 312 ya, kalau yang di atas ini di kita 309 di GPS-nya. Kita lihat lagi keluar karena masih berada di sekitar area masuk Purwakarta ya, menuju ke arah Padalarang. Di sini lebih banyak nanti akan ketemu bukit, ketemu kebun, ada tunnel ya, tunnel kurang lebih ada 13 tunnel dari arah Jakarta sampai ke arah Bandung. Baik, setelah setengah jam perjalanan kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Di area ini stasiun kereta cepat terintegrasi dengan stasiun kereta Padalarang yang sudah ada sebelumnya dan dilengkapi dengan feeder-feeder yang tadi harus disesuaikan dengan jadwal-jadwal sahabat-sahabat semua yang akan menuju ke pusat kota Bandung. Stasiun KCIC yang ada di sini menggunakan ballast track ya di sekitar Padalarang, jadi memang tidak akan ada high speed di area ini. Nah, ini adalah jadwal dari kereta feeder yang ada di stasiun Padalarang sesuai dengan kedatangan kereta dari arah Halim. Jadwal ini adalah jadwal reguler ataupun normal di mana ada 7 perjalanan, sedangkan pada hari Sabtu kemarin dan weekend ini ada 11 perjalanan dengan total kalau pulang pergi adalah 22 perjalanan. Setelah dari Padalarang kita barusan saja melewati Telkom University menuju ke arah Tegaluar. Nah, suasana di dalam kereta sudah mulai sepi karena sebagian besar penumpang sudah turun di area Padalarang. Di depan sana itu adalah Transmart dan ada di sekitar area Buah Batu. Kemudian selebihnya ini adalah kawasan pergudangan, mungkin juga ada sedikit penindustrian di area samping dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung menuju ke arah Tegaluar. Selebihnya kita melihat hamparan sawah yang hijau, kemudian juga berlatar pegunungan. Lalu nanti akan sampai di stasiun paling akhir kereta cepat Jakarta Bandung, yaitu stasiun Tegaluar. Dan cukup banyak yang bertanya bahwasannya kenapa area stasiun tidak masuk ke pusat kota. Sebelum sedikit kita bahas, kita akan lihat waktu tempuh bahwasannya sudah pukul 9.30 dari 8.45. Jadi pas ya, 45 menit dari arah Halim sampai ke arah Tegaluar. Satu rangkaian IMU saat ini sedang standby untuk kembali ke arah Halim yang ada di seberang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi dari beberapa media yang kita baca, ini bukan pendapat saya, tapi ya, salah satu alasan yang pertama adalah karena untuk membangun sampai ke pusat kota Bandung maka akan butuh effort lebih banyak karena melewati kawasan padat ya, kemudian lagi ada lahan yang harus dibebaskan, banyak pihak di sana yang harus bekerja sama dan seterusnya. Yang kedua adalah kawasan Tegaluar akan menjadi kawasan baru sebagai pusat dari Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi calon ibu kota provinsi. Nah, mungkin hal-hal tersebutlah yang akan menjadi pertimbangan kenapa pembuatan layang kereta sampai ke arah Tegaluar nantinya juga akan diteruskan menuju ke arah Kertajati. Kita akan keluar dari rangkaian kereta. Di sini ternyata kereta kita memang samping-sampingan dengan area first class ya. Untuk standar pengamanan terdapat 2 APAR yang dipersiapkan di sekitar sini. First class. Baik, di sini kita akan melihat proses dari pemutaran kembali kursi karena biasanya seperti itu, tidak ada manuver keretanya berputar balik. Jadi akan menggunakan bagian depan menuju ke arah Jakarta kembali. Proses pemutaran dilakukan oleh petugas yang ada di dalam. Baik, kita sudah sampai di Tegaluar. Kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang ada di sini, Pak Darpani dan Kang Dani. Ya, kita baru sampai di Tegaluar. Jadi ini adalah IMU yang tadi kita naiki, G119. Kurang lebih waktunya adalah 45 menit ya. Wah, ketemu sama Pak Dar. Mas Dani ya? Aduh.
Alhamdulillah. Sambil latar belakangnya itu dan latar belakangnya itu. Kita video sedikit. Halo Pak Dar. Wih, keren. Selalu ada di Tegaluar. Alhamdulillah. Baik, semoga dipertahankan harga ekonomis ya yang terjangkau oleh masyarakat sehingga kereta cepat dapat bermanfaat bagi warga yang akan pulang pergi ke Kota Bandung, dan ada harapan-harapan juga untuk diteruskan lagi jaringannya ke misal ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk fasilitas yang ada di stasiun Tegaluar kemudian shuttle-nya, ikuti video kami berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.